Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamil Waliuddin dari kelas 1 KPC. Di sini saya akan menyampaikan hasil resumen saya terkait materi komunikasi kelompok dan komunikasi organisasi. Yang pertama, pengertian komunikasi kelompok. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari suatu kelompok tersebut. Kelompok ini misalnya adalah keluarga, kelompok diskusi, kelompok pemecahan masalah, atau suatu komite yang tengah berapat untuk mengambil suatu keputusan. Menurut Walgito, komunikasi kelompok terdiri dari dua kata, yaitu komunikasi dan kelompok. Komunikasi dalam bahasa Inggris, communication, berasal dari kata komunikasio yang bersumber dari komunis yang berarti sama, yakni maksudnya menyamakan suatu makna. Sedangkan kelompok dapat dipandang dari segi persepsi, motivasi, dan tujuan, interdependensi, dan juga dari segi interaksi. Berarti komunikasi kelompok adalah menyamakan suatu makna di dalam suatu kelompok. Pengertian kelompok berdasarkan di atas dapat diartikan atas dasar motivasi, dasar tujuan, segi interdependensi, dasar interaksi. Motivasi dikemukakan BAS dalam Haryadi 2011 menyatakan bahwa kelompok adalah kumpulan individu yang keberadaannya sebagai kumpulan memberikan reward kepada individu-individu. Yang kedua, atas dasar tujuan yang dikemukakan oleh Mills dalam Haryadi 2011. Kelompok dipandang Mills adalah suatu kesatuan yang terdiri atas dua orang atau lebih yang melakukan kontak hubungan untuk suatu tujuan tertentu. Yang ketiga, segi interdependensi. Fiedler dalam Haryadi 2011 mengatakan bahwa kelompok adalah sekumpulan orang yang saling bergantung satu dengan yang lainnya. Pengertian yang sama juga dikemukakan oleh Cartwright dan Sander pada tahun 1968, bahwa kelompok adalah kumpulan beberapa orang-orang yang berhubungan satu dengan yang lainnya dan membuat mereka saling ketergantungan. Yang keempat, dasar interaksi yang dikemukakan oleh Bonner dalam Haryadi 2011 menyatakan bahwa kelompok adalah dua orang atau lebih yang berinteraksi satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi. Dari pengertian yang ada di atas, menurut Haryadi 2011 bahwa pengertian kelompok memiliki ciri-ciri seperti dua orang atau lebih. Ada interaksi di antara anggotanya, memiliki tujuan atau goals, memiliki struktur dan pola hubungan di antara anggota, yang berarti ada peran, norma, hubungan antar negara, serta groupness, merupakan satu kesatuan. Ya, lanjut ke komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi merupakan bentuk pertukaran pesan antara unit-unit komunikasi yang berada dalam organisasi tertentu. Organisasi sendiri terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan-hubungan hierarkis antara yang satu dengan yang lainnya dan berfungsi dalam satu lingkungan. Komunikasi organisasi melibatkan manusia sebagai subjek yang terlibat dalam proses menerima, menafsirkan, dan bertindak atas informasi. Menurut Wirianto, komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Komunikasi formal adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi kepentingan organisasi. Isinya berupa cara kerja di dalam organisasi, produktivitas, dan berbagai pekerjaan yang harus dilakukan dalam organisasi. Misalnya demo, kebijakan, pernyataan, jumpa pers, dan surat-surat resmi. Adapun komunikasi informal adalah komunikasi yang disetujui secara sosial. Orientasi bukan pada organisasi, tetapi lebih kepada anggotanya secara individual. Komunikasi organisasi serupa dengan komunikasi internal. Apa itu? Pengertian dari komunikasi internal adalah pertukaran gagasan di antara para administrator dan karyawan dalam suatu perusahaan dalam struktur lengkap yang khas, disertai pertukaran gagasan secara horizontal dan vertikal di dalam perusahaan sehingga pekerjaan dapat berjalan. Itu materi resumen saya pada
kelompok komunikasi kelompok dan komunikasi organisasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.